Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Rustam Simamura. Di video kali ini kita akan membicarakan tentang keempat yang berisi tentang 45 butir pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kita juga akan membicarakan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk tes CPNS, jangan lewatkan konten ini. Tonton videonya sampai habis. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Butir-butirnya adalah: yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Contohnya, saling menghormati setiap penganut agama yang berbeda, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah, bertakwa terhadap agama yang dianutnya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir-butirnya adalah: yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Kesepuluh, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Contohnya, berempati terhadap sesama, menolong orang yang membutuhkan dengan tulus, rela berbagi dengan orang yang kekurangan. Oh ya, sedikit. Ketika Indonesia misalnya ikut dalam organisasi-organisasi dunia, itu adalah contoh pengamalan sila kedua. Misal Indonesia menjadi anggota PBB, Indonesia menjadi anggota ASEAN, itu adalah contoh pengamalan sila kedua ini. Lebih spesifiknya, di poin atau di butir yang ke-9, bahwa bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Butir yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, menjaga kelestarian alam, seperti membuang sampah pada tempatnya,
menghindari perselisihan dengan sesama, berolahraga dan menjaga kesehatan sebagai kemampuan awal bela negara. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Kesepuluh, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Contohnya, memberikan hak suara dalam pemilu, menghargai dan menghormati pendapat orang lain, menghormati kandidat terpilih dalam pilkada, walaupun bukan kandidat pilihan sendiri. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak orang lain. Kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Kesembilan, suka bekerja keras. Kesepuluh, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang terakhir, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, berpenampilan dengan sederhana, tidak menyontek ketika ujian, memutar musik dengan volume suara yang tidak mengganggu orang lain. Jadi demikianlah teman-teman pembahasan kita tentang P4. Semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih buat perhatian Anda.